Ya, kita bertemu lagi di hari Sabtu pagi untuk mendengarkan Owada, ya, ajaran Buddha. Saya akan meneruskan topik tentang parami perfection atau kesempurnaan, ya. Jadi sebenarnya kesempurnaan itu adalah kualitas-kualitas hati yang luhur, yang baik, ya, yang tidak dirusak oleh papanca. Papanca itu proliferation, artinya dharma atau kualitas kotoran batin yang membuat kelahiran kembali kita berkepanjangan. Ya, artinya setelah meninggal lahir lagi gitu. Jadi dhamma-dhamma yang membuat kita terus berada di dalam samsara ini disebut papanca, proliferation, perkembangbiakan jumlah kelahiran. Ya. Nah, jadi kualitas hati yang baik, perbuatan yang baik, yang luhur, yang mulia, yang tidak dirusak oleh papanca. Papanca itu berarti ada 3. Anak, kesombongan, dan pandangan yang salah. Jadi dan juga ini adalah kualitas atau perbuatan yang luhur, yang mulia, yang berlandaskan pada kebijaksanaan dan belas. Sebagai parami itu ada 5. Jadi perbuatan Anda harus perbuatan yang tidak dicemari atau dirusak oleh papanca, yaitu tanha, nafsu kehausan, kesombongan, dan juga pandangan salah. Dan juga perbuatan Anda harus berlandaskan, didasarkan pada kebijaksanaan dan belas kasih kepada orang lain atau makhluk lain. Jadi 5 komponen inilah yang akan membentuk perbuatan kita, kualitas hati kita, sesuatu yang kita lakukan menjadi parami atau kesempurnaan, ya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalkan di Owada yang lalu kan sudah kita bahas tentang dana kan, ya. Kalau Anda berdana merasa bahwa ini dana saya, maka itu papanca. Nah, oh inilah saya, dananya bagus. Atau Anda merasa ya dana ini diri saya, ya inilah. Jadi keegoan, ego Anda menonjolkan saya, milik saya, begitu. Itulah yang disebut sebagai papanca in action. Ya, dalam perwujudannya papanca itu seperti itu, ya. Jadi kalau Anda berdana menonjolkan saya, milik saya, diri saya, maka itu bukan parami. Dan itu justru adalah perbuatan baik yang dirusak oleh papanca. Ya. Jadi Anda harus mulai skillful, mulai terampil. Ya, itulah mengapa pengetahuan juga penting kan. Karena dari pengetahuan Anda bisa membentuk kehidupan Anda sesuai dengan ajaran Buddha. Ya. Nah, 2 faktor yang lain sudah jelas. Jadi perbuatan Anda, dana Anda harus didorong oleh atau dilandaskan pada kebijaksanaan dan belas kasih. Jadi kalau Anda berdana itu harus benar-benar mempunyai kebijaksanaan. Misalkan, oh ini ada teman yang membutuhkan. Ya, Anda mengetahui ini teman Anda sedang kesulitan dan dia membutuhkan bantuan berupa dana Anda. Lalu Anda danakan dan Anda berdana tergerak oleh rasa kasihan, belas kasih. Ajaran Buddha tentang parami ini, ya, akhirnya kita diajarkan tentang 10 kualitas, 10 perbuatan yang luhur tersebut yang mempunyai ciri seperti yang sudah saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah dana, kemudian yang kedua sila. Ya, ada 10. Pagi hari ini saya akan bahas sila parami, kesempurnaan dari sila-sila kita, ya. Kalau tadi Anda perhatikan, setiap kali mau berdana, ya, kita selalu mengambil sila terlebih dahulu kan, ya. Kenapa? Ada tujuannya. Paling tidak saat ini sila Anda sudah bersih nih.
Sila Anda sudah murni. Sehingga nanti kalau Anda melakukan dana, maka menurut ajaran Buddha, dana Anda yang dimurnikan oleh sila Anda itu akan menghasilkan buah yang besar. Ya. Dana Anda yang tidak dimurnikan oleh sila Anda akan menghasilkan buah yang kecil. Ya. Kalau di kitab diberi perumpamaan begini, skenarionya kan begini, ada orang yang berdana dengan sila yang bersih, tapi ada juga orang yang berdana dengan sila yang tidak bersih. Ya, saya akan sampaikan tipe yang kedua dulu. Seandainya ada orang suka berdana tetapi silanya nggak baik, ya, silanya nggak bagus, moralitasnya nggak bagus, maka kemungkinannya seperti ini. Kalau karma baik dia yang berdana itu menghasilkan kelahiran kembali, berbuah, maka dia akan menjadi makhluk yang kaya raya. Karena dana itu kalau berbuah, salah satu buahnya adalah rezeki Anda bertambah, kekayaan Anda bertambah, bisnis menjadi lebih mudah, begitu. Di sisi lain, kalau pelanggaran sila orang tersebut itu menghasilkan kelahiran kembali, maka dia akan terlahir kembali di alam yang bawah, ya kan? Katakanlah terlahir sebagai binatang. Jadi, karena dia dulu suka berdana, tetapi juga suka melanggar sila, akhirnya pelanggaran silanya membuat dia menjadi binatang, tapi karma baik berdananya membuat dia menjadi binatang yang nasibnya baik. Kita sering kan mendapat contoh kan, binatang yang nasibnya baik kan, ya, binatang yang Anda pelihara itu semuanya nasibnya baik itu. Nggak harus cari makan, ya, kamarnya AC, pakai AC mungkin, ya nggak sih, makanan rutin didapat dan seterusnya, ya. Jadi dia akan menjadi binatang yang kaya raya, nasibnya baik, ya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang yang kemudian tidak suka berdana, ya, dan kemudian tapi suka melanggar sila, kebalikannya nih sekarang, dari silanya dia akhirnya menghasilkan kelahiran sebagai katakanlah manusia, karena sila Anda kalau berbuah bisa membuat Anda terlahir sebagai manusia atau dewa. Jadi dari sila Anda terlahir sebagai manusia, tapi karena dulunya nggak suka berdana, maka ketika Anda lahir sebagai manusia, Anda akan sulit untuk mengumpulkan, kekayaan. Ya, makanya tadi saya katakan, dana yang dimurnikan oleh sila akan menghasilkan buah yang besar, sebaliknya dana yang tidak dimurnikan oleh sila akan menghasilkan buah yang kecil. Itu kata-kata di kitab komentar. Nah, di dalam urutan parami, Buddha menyampaikan 10 parami. Yang pertama kan Anda udah tahu ya, dana. Terus yang kedua sila. Kenapa? Sila ditempatkan persis setelah dana. Ada tujuan dari Buddha. Tujuan yang pertama karena sila Anda itu memurnikan kedua belah pihak. Jadi sila saya itu memurnikan kedua belah pihak, artinya memurnikan saya sebagai penerima donasi Anda, tetapi sebaliknya juga sila saya juga memurnikan Anda yang berdana kepada saya. Artinya, ya, persembahan yang Anda persembahkan kepada seseorang yang silanya bersih, maka itu disebut sebagai persembahan yang dimurnikan oleh si penerima yang silanya bersih tadi. Jadi ini alasan Buddha yang pertama. Kenapa sila ditempatkan setelah dana? Karena sila memurnikan kedua belah pihak. Ya. Di samping itu juga sila juga memurnikan diri Anda sendiri sebagai donatur kan. Ya, kalau Anda juga mempraktekkan sila gitu. Jadi itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa Buddha menempatkan sila setelah dana adalah, jadi kalau di kitab disebutkan begini, setelah Buddha mengajarkan perbuatan baik, yaitu memberi sesuatu yang baik kepada makhluk lain, maka dengan sila Buddha ingin mengajarkan bahwa kita tidak hanya cukup memberi sesuatu yang baik kepada orang lain, tetapi juga
harus menjaga orang lain, tidak membuat orang lain sengsara, menderita, dan lain sebagainya, karena pelanggaran sila kita. Coba kalau kita suka melanggar sila. Sila Anda memang Pancasila, tetapi di sila keempat itu kan sebenarnya komponennya ada 4 juga, ya, tidak hanya ucapan bohong, perkataan bohong, tetapi juga ucapan kasar, ya nggak sih? Kalau Anda suka melanggar sila keempat, teman Anda kata-katain yang kasar gitu kan, Anda menimpakan kesengsaraan, membuat orang lain sengsara kan, membuat orang lain menderita kan, ya. Jadi dengan dana, Buddha mengajarkan perbuatan yang baik sebagai bentuk bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi dengan sila, Buddha ingin mengajarkan bahwa kita juga tidak cukup hanya berbuat dana saja untuk menolong orang lain, tapi kita juga harus melakukan segala sesuatu yang tidak menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kesulitan pada makhluk lain. Itu tujuan dari dana dan sila. Kemudian kenapa sila ditempatkan lagi di urutan yang kedua? Alasannya adalah dari dana, Buddha mengajarkan tentang positive action, satu perbuatan yang positif, ya. Positif kan, Anda kan aktif gitu, memberi sesuatu kepada orang lain gitu, ya, positif. Tapi dengan sila, Buddha ingin mengajarkan perlunya praktek restraint, pengendalian diri, ya kan? Anda nggak bisa loh mempraktekkan sila tanpa pengendalian diri, betul nggak sih? Ya, jadi di satu sisi dana mengajarkan perbuatan yang aktif, di sisi lain Buddha ingin juga mengajarkan perbuatan yang harus juga ada batasnya, ada pengendalian dirinya, gitu. Ya, orang tidak bisa dengan berlindung, lo dana itu kan perbuatan baik gitu. Nggak ada orang yang bisa melarang orang berdana gitu. Ini kan perbuatan baik, ya, kalau Anda melakukannya dengan cara yang baik. Kalau Anda berdana tapi melakukannya dengan cara yang tidak baik, dengan cara melanggar sila, berarti kan Anda merugikan orang lain. Dan itu kan tidak baik. Menyakiti orang lain. Dan itu kan tidak baik. Ya, banyak kan kejadian-kejadian kan. Makanya sebagai umat Buddha Anda harus juga lebih bijaksana di dalam melakukan praktek-praktek Buddhis seperti dana dan lain sebagainya itu gitu. Nah, jadi itu alasan yang ketiga, bahwa dengan sila kita diajarkan untuk mengendalikan diri kita. Ya. Kemudian kenapa sila juga diajarkan oleh Buddha sebagai bentuk kualitas luhur dan mulia yang harus kita kembangkan? Karena dengan dana, Buddha mengajarkan bahwa dana Anda akan membawa pada keadaan yang mudah untuk mengumpulkan kekayaan. Dana Anda kalau berbuah akan menghasilkan kekayaan. Ya. Tetapi sila Anda kalau berbuah akan menghasilkan kelahiran kembali sebagai manusia atau sebagai dewa. Ya, jadi Buddha ingin mengajarkan pasangan latihan yang bagus nih. Anda akan diajarkan cara untuk lahir kembali sebagai manusia dan dewa, tetapi yang kaya raya, yang mudah untuk mendapatkan rezeki, yang mudah untuk berbisnis dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah manfaatnya sila, gitu, yang bisa membuat kita untuk kembali lagi terlahir di alam yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu alam manusia ataupun alam dewa. Jadi Anda juga harus nih mengembangkan kualitas sila Anda gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, Buddha menyampaikan sila sebagai satu parami setelah dana. Karena ya Buddha ingin mengajarkan cara untuk mendapatkan kelahiran yang baik. Ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan kepada Anda sila itu apa. Ya, sila itu sesungguhnya adalah perbuatan baik yang Anda lakukan melalui tubuh Anda dan juga melalui ucapan Anda.
Jadi Anda memurnikan karma tubuh Anda dan Anda memurnikan karma ucapan Anda, yaitu sila. Jadi perbuatan baik yang Anda lakukan melalui tubuh dan ucapan, tapi ingat, karena kita lagi berlatih parami, maka perbuatan baik yang melalui tubuh dan ucapan itu harus ya tidak dirusak oleh papanca. Ya, oleh ini lo sila saya, ini sila milik saya, ini lo saya begitu. Saya dulu waktu belajar di Myanmar itu pernah membaca satu buku Dhammatok dari seorang saya yang terkenal gitu. Kira-kira beliau mengatakan begini. Tapi ini jokes saja sih. Kalau saya nggak salah ingat, beliau mengatakan orang yang banyak menonjolkan saya itu rentan kena stroke. Dikit-dikit saya darah tinggi nanti ya. Nah, jadi sila itu ya, apa perbuatan baik yang Anda lakukan melalui apa? Tubuh dan ucapan, bukan perbuatan baik melalui pikiran loh. Sila Anda nggak ada hubungannya dengan memurnikan pikiran. Ya, kalau Anda ingin memurnikan, membersihkan pikiran dan batin Anda, hati Anda harus meditasi, nggak ada cara lain. Sila Anda memurnikan perbuatan tubuh dan perbuatan lisan atau ucapan. Apa itu perbuatan tubuh? Menjauhkan diri dari pembunuhan makhluk hidup, itu perbuatan tubuh yang baik. You know? Menjauhkan diri dari pencurian, itu perbuatan tubuh yang baik. Menjauhkan diri dari persinahan, asusila, itu perbuatan tubuh yang baik. Menjauhkan diri dari perkataan bohong, itu perbuatan lisan yang baik. Menjauhkan diri dari ucapan kasar yang menyakitkan telinga orang lain, itu juga apa? Perbuatan lisan yang baik. Menjauhkan diri dari ucapan yang bersifat memecah belah, mengadu domba, memisahkan persahabatan pertemanan dua orang, itu juga perbuatan lisan yang baik. Dan perbuatan lisan yang terakhir yang baik adalah menjauhkan diri dari omong kosong, omongan yang nggak ada manfaatnya, ya, chit-chat nggak ada manfaatnya gitu. Itu juga adalah perbuatan lisan yang baik. Jadi semua perbuatan tubuh dan lisan ini yang Anda lakukan bebas dari papanca, nafsu kehausan, kesombongan dan pandangan salah, dan Anda melakukannya harus berlandaskan pada dua dharma, yaitu apa? Kebijaksanaan dan apa? Belas kasih. Ya, jadi Anda melakukannya bukan untuk saya, tetapi juga Anda punya belas kasih kepada orang lain. Belas kasih itu apa sih? Belas kasih itu adalah energi di dalam batin Anda yang tergetar ketika melihat orang lain sedang kesulitan, berada dalam kesulitan, berada dalam kesusahan, berada dalam penderitaan. Hati Anda bergetar dan ingin menolong dia. Itulah belas kasih. Atau mungkin bahasa sehari-harinya Anda merasa kasihan pada orang tertentu, kasihan ya dia ya gitu. Tapi Anda harus tergerak untuk mencoba menolongnya semaksimal mungkin. Menolong tidak harus dalam bentuk materi. Kan menolong juga bisa dalam bentuk menyediakan waktu buat dia untuk teman diskusi yang baik, memberikan saran-saran yang baik. Itu kan juga bagian dari pertolongan yang bisa Anda lakukan kepada teman Anda yang membutuhkannya. Nah, jadi secara singkat sebenarnya semua parami yang ada 10 itu, ya, dana, sila, minggu depan kita belajar nekama, renunciation, itu adalah perbuatan-perbuatan luhur dan mulia yang grounded, berlandaskan pada khususnya kebijaksanaan dan belas kasih. Ya, jadi Anda udah nggak memikirkan tentang Anda, saya, begitu. Apa manfaatnya buat saya? Enggak. Anda berkorban untuk orang lain. Ya, melakukan satu bentuk perbuatan yang menolong orang lain. Jadi komponen dari 5 komponen ini saya akan coba tekankan 2 komponen yang terakhir. Jadi perbuatan yang didasarkan pada kebijaksanaan dan juga didasarkan pada belas kasih. Jadi kalau Anda
melakukan perbuatan-perbuatan dan selalu didorong oleh dua faktor ini, yaitu kebijaksanaan dan belas kasih, maka Anda akan selalu mampu untuk promote kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Lihat, dari tadi parami tidak ada hubungannya dengan saya loh. Iya kan? Jadi dengan kebijaksanaan dan belas kasih Anda bisa promoting, keep on promoting, terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan orang lain. Ya, Anda tahu sekeliling Anda sedang membutuhkan dana ini, dana itu, Anda danakan semampu Anda. Ya, Anda tahu sekeliling Anda sedang membutuhkan kata-kata yang menyejukkan, Anda danakan. Dengan sila Anda mengucapkan kata-kata yang menyejukkan dia. Kan kadang ada kan teman-teman Anda yang dalam kehidupannya sedang mengalami panas kehidupan, sedang terbakar oleh api kilesa. Nah, dia membutuhkan air sejuk dari kata-kata Anda, dari sila-sila Anda. Ya, jadi dengan kebijaksanaan dan karuna, belas kasih yang seperti itu, Anda akan selalu mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dengan kebijaksanaan Anda, ya, Anda akan menjadi sensitif, menjadi peka bahwa atau terhadap penderitaan orang lain. Ya. Kalau Anda nggak menggunakan kebijaksanaan Anda nggak bisa jadi orang yang peka terhadap penderitaan, kesengsaraan dari orang-orang di sekeliling Anda. Kalau Anda menjadi orang yang egois, egosentris, ya Anda akan selalu memikirkan saya. Bagaimana saya bisa lebih baik lagi, saya bisa lebih baik lagi. Anda lupa bahwa ada praktek yang diajarkan oleh Buddha untuk memperhatikan makhluk lain. Ya, yaitu yang diajarkan oleh Buddha dan disebutnya sebagai parami atau kesempurnaan. Jadi parami doesn't have any concern with ourselves. Nggak ada hubungannya. Kita nggak ada apa? Nggak, maksud saya itu kita nggak mempedulikan diri kita sendiri. Kita melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Contoh gamblangnya ya cerita-cerita Jataka kan. Di cerita Jataka itu Buddha di dalam masa yang panjang 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, bahkan ketika beliau lahir sebagai binatang pun beliau selalu melakukan segenap usaha untuk menolong orang lain. Itu parami. Itu yang akan membuat kita bisa menyeberang ke pantai seberang, yaitu mencapai nibbana. Dan ini adalah tujuannya. Jadi ada 2 komponen dasar yang penting selain papanca, yaitu panya dan kebijaksanaan dan belas kasih. Dengan kebijaksanaan Anda bisa menjadi peka untuk mengetahui kesulitan dari orang-orang yang berada di sekeliling Anda, dan tidak hanya cukup di situ loh. Tidak hanya, oh iya saya tahu tetangga saya butuh sesuatu, sedang menderita. Enggak hanya cukup di situ loh. Dengan karuna Anda tergerak untuk melakukan sesuatu untuk menolong mereka. Ya, jadi Anda tidak diajarkan hanya untuk peka mengidentifikasi, oh ya Bante, saya sudah tahu itu umat kita itu si A, si B, si C menderita semua itu. Tapi apa hanya cukup di situ? Enggak. Karuna Anda mana? Belas kasih Anda mana? Belas kasih Anda harus juga diwujudkan dalam bentuk meringankan beban mereka. Ya, dalam bentuk menolong mereka. Syukur-syukur bisa benar-benar menyelesaikan masalah mereka sehingga mereka bisa hidup damai. Ya. Beberapa hari terakhir ini gitu, di kamar mandi saya itu selalu ada semut. Banyak kadang semutnya. Saya mencurigai, biasanya musim-musim tertentu kan semut muncul ya. Di tempat Anda muncul nggak sih? Muncul ya, semut ya. Di kamar mandi muncul nggak? Apa yang Anda lakukan kalau pas mau mandi tiba-tiba banyak semut di lantai? Cuek aja. Nah, jadi saya aduh sibuk juga ya ini sekarang ya banyak semut. Jadi saya harus ambilin satu-satu gitu semutnya sampai di tangan saya, kemudian saya keluarin. Padahal kalau semutnya 20 bayangin. Satu-satu loh.
Satu-satu kadang, ini buang-buang waktu aja. Belum sempurna paraminya. Ya, tapi konsekuensinya begitu. Kita kan nggak ingin menambah penderitaan, memberikan penderitaan buat semut. Itu praktek dari sila. Ya, jadi jangan begitu kalau Anda di kamar mandinya banyak semut di lantai, terus Anda main mandi aja. Bahkan dia jadi berenang-renang mati semua itu nanti. Ya nggak sih? Saya kadang heran loh, ini padahal lantai berapa sih kita ini? Lantai 2 ya. Lantai 2, kok semutnya ada aja Pak? Di kamar mandi lagi. Tahu nih kayaknya semut ini mau nyusahin. Enggak lah ya, tapi itu bagian dari praktek kita, itu yang disebut sensitif, peka. Ya, kepekaan. Ada makhluk lain dan hendaknya kita tidak memberikan penderitaan pada makhluk tersebut. Gitu ya, nggak apa-apa, berkorban waktu sedikit. Gitu. Kadang saya pakai kertas kalau pas lagi ngumpul semutnya itu saya giring ke kertas gitu, itu keluarin gitu. Kira-kira begitulah. Nah, jadi parami itu seperti itu. Nah sekarang kembali lagi ke sila parami. Ya, sila parami, sila itu adalah ya sila bahasa Indonesianya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kadang diartikan sebagai moralitas. Tetapi karena sila di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diakomodasi ada, makanya saya menerjemahkan sila bahasa Pali sebagai sila biasa saja, maknanya sama ya. Nah biasanya kan Anda hanya mengetahui bahwa sila itu Pancasila Anda gitu, tidak membunuh dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang pagi hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda jenis sila yang kedua. Sila yang Anda ambil setiap hari ya, Panatipata, Wera, Manisika, Padang, Samadhiyami itu disebut sebagai warita sila. Sila dalam bentuk restraining, mengendalikan diri Anda untuk tidak menyengsarakan orang lain. Ya, jadi ini semacam boleh dikatakan semacam sila yang agak pasif, karena Anda restrain, mengendalikan diri Anda. Mau membunuh kayak tadi semut tadi, gitu, kendalikan diri saya. Ya udah, sabar sedikit, 10 menit, bersihin dulu semutnya, dikirim ke pantai seberang dulu. Anda mendapat kesempatan untuk mengambil barang yang bukan milik Anda menahan diri. Jadi kayak sebenarnya ini sila yang pasif, tapi ada sila yang aktif. Sila yang aktif itu bahasa Palinya disebut sebagai carita sila. Carita itu adalah semacam praktek kebiasaan yang baik gitu. Ya, yang juga harus Anda praktekkan karena ini juga termasuk bagian dari sila. Ya, dan ini ada di kitab suci kita tentang bagaimana mempraktekkan praktek kehidupan yang aktif, yang baik, ya, yang juga termasuk di dalam praktek sila. Contohnya, ya, kalau ada teman Anda, teman baik Anda datang ke rumah, maka praktek sila Anda adalah menyambut dia dengan baik. Dengan tersenyum, ya, dengan menyediakan makanan, mungkin minuman, pasti minuman, ya. Kemudian juga bersikap hangat kepada teman Anda. Itu praktek dari sila. Bukan kalau ada teman yang datang Anda cemberut, bikin ilfil teman Anda aja malahan. Jadi Anda harus sila itu kan perilaku kan, perilakunya yang baik. Ini dikunjungi sama teman nih. Ya jadi kita harus tunjukkan perilaku yang baik dengan senyuman kita dan lain sebagainya gitu. Atau kalau ada teman kita yang sakit, ya maka praktek carita sila atau perilaku sila yang baik ini adalah ya memberikan, kalau biku ya biasanya memberikan perawatan kepada teman biku yang sakit. Anda juga bisa begitu kan, dengan cara mungkin menengok ke rumah sakit, ya, menunjukkan care Anda terhadap kondisi yang sedang dialami oleh teman Anda. Itu bagian dari sila. Jadi mengunjungi teman Anda yang sakit, merawat teman Anda yang sakit, itu juga bagian dari sila, ya. Dari kitab suci juga disebutkan lagi listnya, bagian dari sila itu adalah
kalau bodhisatwa itu diceritakan di kitab, setiap kali dia mendengarkan Dhamma Talk, Dhamma Desana, beliau selalu mendengarkannya dengan baik dan kemudian mengapresiasinya. Ya dalam bentuk sadu itu tadi kan Anda mengapresiasi itu. Jadi mengapresiasi Dhamma Talk yang baru saja didengarkan itu di kitab suci juga masuk dalam daftar carita ya di kitab-kitab kita gitu. Kemudian carita sila atau perilaku sila yang aktif, perilaku yang baik itu adalah selalu memuji kebaikan teman kita. Kalau memang teman kita punya kualitas yang baik ya harus dipuji. Ya, hanya dengan memuji saja si A itu bagus ya. Sejak dia belajar mengenal Dharma begitu, dia perilakunya berubah sekarang ya. Tahu nggak para upasaka dan upasika, saya itu sering tuh beberapa kali lah ngobrol sama umat dan selalu mengatakan, tahu nggak, saya itu selalu muncul rasa bahagia setiap kali melihat teman-teman kita, umat-umat, si A, si B, si C, si D itu misalkan gitu. Karena saya tahu nih si A, si B, si C, si D dari awalnya. Dulunya dia seperti apa, sekarang dia menjadi seperti hari ini. Itu selalu saya bahagia loh. Ada perubahan-perubahan yang signifikan dari si A, si B, si C, si D gitu. Ya. Nah jadi begitu, memuji, mengungkapkan kebaikan orang lain itu bukan bentuk penjilatan. Orang kadang malu kan mau memuji orang lain, menjilat, enggak, bagian dari sila. Kalau emang Anda mengucapkannya ini tulus, si A, si B ini bagus loh. Dulu dia itu dulu itu kayak gini, sekarang udah baik loh gitu. Itu bagian dari sila. Jadi Anda memuji kebaikan orang lain. Kalau orang lain memang melakukan hal-hal yang baik, ya Anda layak untuk memberikan apresiasi Anda, pujian Anda. Dan di sisi lain, ya carita sila, perbuatan sila yang aktif ini adalah sabar untuk menahan kesalahan orang lain. Kadang ada orang kan, kalau temannya melakukan kesalahan dia nggak sabar kan, ya nggak sih? Langsung aja disemprot begitu kan? Dia nggak sabar nih, gitu. Nah, kita harus sabar. Kalau ada orang lain melakukan kesalahan, caranya bagaimana? Ya, dengan melakukan banyak perenungan, gitu ya. Kalau misalkan Anda melihat teman Anda melakukan kesalahan, Anda merenung begini, tapi dia di masa lalu udah banyak jasanya loh kepada saya. Ya. Dengan merenungkan jasa-jasa kebaikan orang tersebut, itu Anda akan bisa lebih sabar. Anda harus ingat, ketidaksabaran itu muncul ketika Anda dipengaruhi oleh kebencian, oleh kemarahan. Ya. Dan sifat dari kebencian dan kemarahan itu dengan bantuan moha membuat Anda buta. Hati Anda menjadi buta dan karena kebencian dan kemarahan, kemudian Anda melihat orang lain sebagai makhluk yang 100% jelek. Coba Anda ingat-ingat ketika Anda sedang marah pada orang lain. Pada saat itu Anda berpikir orang itu 100% jelek, sama sekali nggak ada bagusnya, nggak ada baiknya, nggak ada jasanya. Benar nggak sih? Coba deh Anda renungkan. Ya. Ketika Anda marah pada seseorang, pada saat itu Anda berpikir ini orang yang pantas masuk neraka. Orang dari lahir sampai hari ini nggak ada baiknya, ya ini gitu. Tapi mana ada sih orang kayak gitu? Nggak ada kan? Nah jadi hati-hati dengan kemarahan dan kebencian Anda. Hati-hati dengan ketidaksabaran Anda. Makanya Buddha mengajarkan carita sila adalah sabar, menahan diri terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Caranya dengan seperti itu tadi, mengingat jasa-jasa baik dia, mengingat kualitas-kualitas baik dia. Ya kalau Anda nggak menemukan jasa baik dia, Anda bisa merenung. Tapi sejauh yang saya tahu dia adalah seorang istri yang baik kok bagi anak-anaknya. Bagi suaminya, dia seorang suami yang baik bagi istrinya. Dia orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Tetap aja kan punya kebaikan kan, sisi baik. Jadi tidak ada manusia yang 100% jahat, itu tidak ada
Ya. Nah, kemudian contoh lain di kitab suci itu begini, yang ini yang bagus juga sih. Kalau Anda melakukan kesalahan, ya, Anda melakukan pelanggaran sila, Anda harus confess. Confess itu kayak mengakui gitu. Mengakui di depan orang lain, teman Anda. Biku seperti itu. Ya. Kalau melakukan kesalahan, ya, kesalahan tertentu dalam pelanggaran winaya, biku juga melakukan confession. Ya, mengakui bahwa saya sudah melakukan kesalahan ini. Tapi di kitab kita dijelaskan kalau Anda ingin mengakui pelanggaran sila Anda ingin mengakui kesalahan Anda harus mengakuinya dengan kebijaksanaan bahwa Anda benar-benar melihat perbuatan keliru Anda tadi. Oh ya, saya benar-benar telah melihat kesalahan saya sebagai kesalahan gitu. Ya, bukan Anda mengakuinya karena takut, karena ditekan oleh orang lain, enggak. Anda benar-benar harus menggunakan kebijaksanaan Anda yang bisa melihat dengan jelas bahwa oh ya, saya sudah melakukan kesalahan. Anda harus mengakui itu ke teman Anda. Ini juga praktek dari sila parami. Ya. Dan tidak hanya mengakui berhenti di sana, tapi Anda juga bertekad untuk memperbaiki diri Anda. Di masa depan saya tidak akan melakukan pelanggaran sila atau tidak akan melakukan perbuatan jahat yang seperti ini lagi gitu. Nah, jadi dengan demikian Anda meniti karir spiritual yang baik. Kehidupan spiritual Anda akan makin meningkat. Ya. Nah, jadi itu sila parami yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Praktekanlah parami-parami ini karena ini adalah kualitas-kualitas baik, perbuatan-perbuatan baik yang akan membuat Anda menjadi orang yang luhur, yang mulia dan akhirnya bisa mencapai nibbana.